Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai naskah renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 11 ayat 29 yang berbunyi, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebagai tema yang diangkat dari naskah renungan kita adalah setiap umat menerima panggilan ilahi. Di dalam diri setiap pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus, sesungguhnya ada panggilan ilahi ketika dipanggil untuk memenuhi rencana dan tujuan khusus yang telah Tuhan tetapkan di dalam diri kita, seperti yang ditulis dalam Efesus 2 ayat 10 ini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Panggilan ilahi tersebut sesungguhnya sudah ada sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan, seperti yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus yang dituliskan pada Efesus 1 ayat 4 ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita tidak dapat melarikan diri dari panggilan Tuhan itu, sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya kepada kita umatnya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 7-10 ini mengungkapkan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Hal sedemikian rupa ini berarti bahwa Tuhan tidak akan pernah mengubah pikirannya tentang kasih karunia dan panggilannya yang telah ditentukan atas kita. Panggilan Tuhan atas hidup kita akan menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Yang harus kita ingat adalah pada saatnya nanti kita semua harus mempertanggungjawabkan panggilan ilahi ini di hadapan Tuhan, sebagaimana dituliskan pada surat Roma pasal 12 ayat 10 bagian B dan ayat 12 ini yang menegaskan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mari lakukan dengan setia, dengan taat apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 ini mengingatkan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Janganlah kita menghadap Kristus kelak dengan tangan hampa. Mari kita tanya diri kita, sejak kapan panggilan ini sudah ada? Kapan dan bagaimana orang beriman melaksanakan panggilan itu? Maka selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita kerjakan panggilan Tuhan atas hidup kita dengan
setia dengan taat. Ingatlah akan firman Tuhan pada Filipi 2 ayat 12 dan 13 ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang boleh mengingatkan kami di saat kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ini, bahwa kami menyadari setiap pribadi umat-Mu menerima tugas panggilan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam melaksanakan apa yang memang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan atas hidup kami umat-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, kami harus mengandalkan sepenuhnya kuat kuasa pertolongan dari Roh Kudus, sehingga ketika kami sedang menghadapi hal-hal yang sangat membuat kami menderita, hal-hal yang sangat membuat kami mempunyai pemikiran maupun keberadaan kami yang kacau, maka Tuhan akan memampukan kami untuk bertahan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut kemampuan kedagingan kami yang serba terbatas dalam segala hal ini, termasuk kuasa sakit penyakit yang saat ini bisa saja sedang ada pada diri kami. Kami percaya bahwa melalui sarana diagnosa dokter, obat yang digunakan, dan petugas medis yang memang sedang merawat kami, baik itu dalam perawatan di rumah sakit maupun perawatan di rumah untuk pemulihan dan kesembuhan, semuanya boleh Tuhan pakai untuk memberikan kebebasan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Inilah harapan dan doa kami, sehingga kami percaya Tuhan mau dengar dan sempurnakan. Kami hanya bermohon dalam satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.